Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Franciscus Juliano, NIM 2103031007. Mata kuliah Dinamika Laut, dosen pengampu Janji Bank SPI MSI. Di sini saya akan presentasikan hasil review buku yang saya dapat dengan judul Laut Terbuka. Kita masuk latar belakang. Laut merupakan ekosistem terbesar di bumi, namun masih kurang dipahami ketika mengenal daerah pesisirnya yang dangkal. Tetapi kita jarang menjelajahi ke dalam laut. Sangat sedikit manusia yang telah menjelajahi laut di bawah permukaannya. Dan adapun hanya dengan kepala yang membatasi pengalaman langsung kita terhadap alam misterius ini. Sebagian besar pengetahuan kita tentang laut berasal dari penyelidikan kedalamannya dengan jaring, berguruk, skop, dan peralatan lainnya, dan berburu-buru ini dengan kerama jarak jauh. Kemudian kawasan laut terbuka. Di laut pesisir dangkal di atas landasan kompas zona netik terdapat laut terbuka, zona oceanic. Jika dilihat dari atas, harapannya air terbuka ini tampak menonton meskipun tidak memiliki batas yang jelas. Laut terbuka tetapi dapat dibagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan karakteristik fisik air dan bentuk kehidupan yang dikandungnya. Generasi partikel bergantung pada kedalaman konsentrasi cahaya yang cukup untuk mendukung fotosintesis. Kehidupan laut terbuka. Dua kelompok organisme yang menghuni zona laut adalah plankton dan nekton. Berdasarkan produksi biomasa, jumlah dan keanekaragaman hayati kehidupan di zona laut terdiri dari lebih banyak plankton daripada nekton. Karena nekton didefinisikan berdasarkan kemampuan untuk berenang dengan kekuatan melawan arus laut. Nekton terbatas pada hewan yang besar, berotot, dan rempang yang merupakan konsumen tingkat tinggi seperti tuna dan ikan pelagis lainnya seperti paus, seton, dan triton. Seton adalah partikel hidup atau mati yang tersuspensi dalam air laut. Triton adalah partikel bahan organik mati yang tersuspensi dalam air laut. Sebagian besar identik dengan detritus dan foam, bahan organik partikular. Plankton adalah organisme yang bersifat plankton. Sepanjang siklus hidupnya, plankton adalah tahapan plankton dari suatu organisme yang bersifat bentik dan anoktik. Pada tahapan lain, dalam riwayat hidup nekton adalah plankton yang hidup di atas permukaan laut. Klasifikasi plankton. Banyak organisme menyusun plankton di laut terbuka. Untuk mengonsumsi keragaman yang besar ini, ilmuwan kelautan menggunakan beberapa skema berbeda untuk mengelompokkan plankton ke dalam kelompok logis. Paling sering plankton laut klasifikasi menurut kelompok taksonomi, modalitas, ukuran, riwayat hidup, dan distribusi spasial di laut. Kelompok taksonomi. Partikel yang tersuspensi di dalam laut disebut seton dan mencakup triton, tak hidup, partikel material, organisme mati, dan bahan organik atau detritus yang membusuk, dan plankton. Dua jenis plankton yang paling dikenal adalah fitoplankton dan zooplankton. Modalitas. Beberapa plankton seperti
tanpa tidak bergerak sama sekali dan disebut alternatif akan tetapi sebagian besar plankton bersifat kinetik dan bergerak dengan visualisasi gerakan tubuh yang bergelombang, alat bentuk berenang atau cairan lain. Gerakan mereka mengarahkan mereka di kolom air, membuat mereka menghindari predator atau mengubah posisi partikel mereka. Istilah yang awalnya diterapkan pada ukuran organisme planktonik bergantung pada visibilitas dan metode pengumpulan. Mikroplankton adalah organisme yang terletak oleh mata telanjang, di mana umumnya berukuran lebih dari 1 mm. Mikroplankton adalah plankton kecil yang dapat ditangkap dengan papan standar papan jaring plankton yang ukurannya mata jaringnya telah menjadi lebih halus dengan kemajuan teknologi pembuatan kain. Sejarah hidup. Banyak jenis organisme yang bersifat plankton sepanjang hidupnya dan disebut haloplankton. Ini termasuk mikroba yang banyak kelompok interbata, terutama di laut terbuka. Distribusi spasial komunitas plankton dapat dicairkan sebagai neutrik atau oseanik berdasarkan komposisi spesies. Komunitas plankton neutrik sering dibedakan dengan keberadaan mikroplankton seperti nephili dan larva cerpi dan tritik di lintang rendah. Di itu merupakan komponen komunitas plankton neutrik yang melimpah dan beragam. Ini klasifikasi plankton menurut ukuran. Bagian ini menunjukkan skema klasifikasi yang membawa seluruh rentang plankton ke dalam 7 kategori yang masing-masing berisi plankton dalam 1 hingga 2 ordo besar ukuran berdasarkan angka. Kita masuk lagi di sini plankton. Organisme seperti lidah yang menghabiskan seluruh hidup di kolom air sebagai plankton disebut haloplankton. Mikroplankton seperti larva ikan hanya menghabiskan sebagai dari siklus hidup dalam tahap langit. Kekurangan di laut terbuka. Mikroplankton terdapat dalam agregasi lokal, yaitu tidak berjarak sama, yang disebut petak, dan banyak faktor yang berkontribusi terhadap pembentukan petak ini. Area arus naik dapat menghasilkan keragaman skala besar dalam komunitas plankton dan plankton laut, dengan mendukung dengan produksi primer dan masuknya nutrisi. Faktor-faktor seperti toleransi yang sangat terregulasi dalam kondisi permukaan laut, pencampuran air secara partikel, peristiwa arus terus dapat bermuatan perairan dengan kepadatan yang berbeda dapat menyebabkan pertumbuhan populasi fitoplankton yang lebih cepat di satu lokasi dan mengurangi pertumbuhan di lokasi lain. Migrasi plankton. Banyak zooplankton laut lepas melakukan migrasi harian dari permukaan laut hingga ke dalam hampir 1,6 km atau 1 mil. Beberapa ahli biologi kelautan percaya bahwa pergerakan ini memanfaatkan makan fitoplankton yang hanya hidup di zona potik yang mengurangi ancaman
pemangsa oleh ikan pemakan plankton yang juga lebih banyak terdapat di zona impelagik. Zooplankton yang bermigrasi ini sering kali sangat padat sehingga membentuk apa yang disebabkan lapisan hibaran dalam kelompok campuran zooplankton dunia. Spesies ini di daerah beriklim sedang di Samudra Atlantik dan Pasifik, cenderung lebih kecil. Kemudian ubur-ubur laut terbuka. Ubur-ubur Surasing campylita, nama latinnya Caena campylita, dapat mencapai ukuran lancing dengan diameter 3 meter 10 kaki dan berat 1 ton. Belagi Nutulea bersifat berminasi dan tidak memiliki tahapan klik dalam skala hidupnya. Skala di laut. Popoda atau kupu-kupu laut memiliki kaki yang modifikasi menjadi sepasang struktur mirip sayap yang digunakan hewan tersebut untuk mendorong diri mereka melakukan kolom air. Popoda Tesumayochini serta sangat melimpah di beberapa wilayah Samudra Atlantik Selatan sehingga dasar laut ditutupi dengan cangkang organisme yang telah mati ini. Siput laut ungu menjaga dirinya tetap mengapung dengan berpegang pada organ pelampung yang dihasilkannya. Ini tetap siap untuk naik ke atas air betul. Salah satu makanan favoritnya sinkron nutrien pelagik berunggal ulik dapat di bawah permukaan air. Spesies ini memakan laut yang tertiup angin. Baik, di sini kita simpulkan tentang laut terbuka. Laut terbuka merupakan wilayah laut yang berada jauh dari pantai dan tidak termasuk dalam zona pesisir maupun zona landasan kontinen. Ekosistem laut terbuka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Kawasan ini menjadi rumah bagian berbagai spesies organisme laut, dari plankton hingga mamalia laut besar, serta memainkan peran kecuali dalam siklus karbon global dan regulasi iklim. Karakteristik laut terbuka meliputi kedalaman yang besar, arus laut yang kompleks dan variasi cahaya serta suhu yang tajam. Setiap lapisan meskipun tampak luas dan tak terbatas, laut terbuka sangat rentan terhadap ancaman seperti populasi plastik dan penekanan iklim berlebihan, perubahan aktivitas industri. Sekian dari presentasi saya ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ucapkan terima kasih.